kemarin, sekarang kita ketemu lagi. Masih ingat dengan nama saya? Mbak Zara. Ya, baik. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Baik. Baik. Berapa sering Mbak mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Masih sering. Berapa lama suara yang Mbak dengar itu berlangsung? Lama, cukup lama. Dari mana Mbak merasa suara itu terdengar? Itu masih dari pojok ruangan. Berapa keras suara yang Mbak dengar? Kecil suaranya. Apakah Mbak yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Dari luar, Mbak. Seberapa sering isi suara yang Mbak dengar itu bersifat negatif? Sering. Apa isi suara yang Mbak dengar? Dia mengejek saya. Seberapa sering Mbak merasa tidak nyaman karena suara yang Mbak dengar? Saya tidak nyaman. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Mbak rasakan? Sangat tidak nyaman. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Mbak? Cukup mengganggu. Seberapa baik Mbak dapat mengendalikan suara yang muncul? Kemarin sudah berlatih. Baik. Apakah Mbak masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi itu? Kemarin satu cara teknik menghardik. Baik. Apakah Mbak sudah melakukan latihan teknik menghardik untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Sudah. Baik, selain dari cara yang telah Mbak sebutkan tadi, apa Mbak mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi? Belum. Baik. Baiklah Mbak, seperti janji kemarin, hari ini kita belajar cara yang kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Tujuannya mengontrol halusinasi yang dengan menolak halusinasi yang muncul. Apakah Mbak bersedia? Ya. Mbak mau berapa lama kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Boleh. Untuk tepatnya apakah di sini? Iya, di sini saja. Baik. Yang pertama, apakah Mbak sudah mengerti apa yang dimaksud dengan teknik mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap? Belum. Baik, metode terapi yang membantu penderita halusinasi, terutama pendengaran, untuk merespon suara-suara tidak nyata secara sadar. Dengan berbicara kepada seseorang tentang halusinasi, Mbak dapat mengurangi kecemasan, menolak perintah dari suara tersebut, dan meningkatkan kontrol diri. Tujuannya untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan kenyataan dengan halusinasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan lawan bicara Mbak. Baik Mbak, kalau sudah mengerti, saya praktekkan dulu ya. Caranya adalah, jika Mbak mulai mendengar suara-suara, langsung saja Mbak cari teman untuk diajak berbicara. Minta teman Mbak untuk berbicara dengan Mbak. Contohnya begini Mbak, tolong berbicara dengan saya mulai mendengar suara-suara. Ayo kita ngobrol dengan saya. Atau Mbak minta pada perawat untuk berbicara dengannya. Seperti, Mbak, tolong berbicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara. Coba sekarang Mbak praktekkan. Mbak, tolong bicara sama saya karena saya mulai muncul suara aneh-aneh. Baik. Bagus sekali ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap? Baik Mbak, setelah saya ajarkan tadi, coba Mbak sebutkan kembali apa yang telah Mbak mengerti. Kalau muncul suara aneh, saya harus mengajak orang lain berbicara. Misalnya, Mbak tolong bicara sama saya. Bagus sekali ya Mbak. Sekarang mari kita masukkan ke jadwal ya. Bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Mbak halusinasi? Mbak nanti coba praktekkan latihan tadi ya. Mbak lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 hari sekali, atau di saat Mbak mendengar suara-suara tersebut kembali muncul, supaya suara-suara yang Mbak dengarkan tidak mengganggu Mbak lagi. Saya masukkan ke jadwal harian ya Mbak. Baiklah, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Mbak bersedia? Ya. Baik, untuk waktunya saya besok kembali pukul 9. Mbak mau berapa lama? Berapa sus? Kalau 15 menit? Boleh.
Baik, 15 menit ya. Untuk tempatnya mau di mana? Di sini saja. Baik, jika sudah cukup saya izin pamit ya.